Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Rahmatia Lestari akan membahas mengenai sedikit tentang sejarah perkembangan fisika kuantum. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika kuantum. Nah, fisika kuantum ini adalah salah satu cabang fisika yang benar-benar mengubah cara kita memahami alam semesta. Nah, kalau biasanya kita mempelajari dunia yang besar atau makroskopis, yang bisa dihitung atau dilihat dengan mata kita, di fisika kuantum ini kita akan membahas tentang dunia yang super kecil atau dunia mikroskopis seperti elektron dan foton. Nah, sebelumnya pada tahun 1890-an, para ilmuwan dan manusia lainnya belajar tentang bagaimana planet dan dunia ini bekerja dengan hukum Newton. Nah, tetapi pada era fisika klasik. Nah, tetapi pada tahun 1900 waktu itu ada ilmuwan yang bernama Max Planck. Dia itu meneliti tentang radiasi benda hitam. Nah, radiasi benda hitam ini atau penemuan ini tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik. Dan menemukan hal aneh. Pada penelitian ini dia menemukan hal aneh di mana energi ternyata tidak bisa dipancarkan secara terus-menerus, tapi dalam paket-paket kecil yang bisa disebut dengan kuanta. Nah, dari sinilah istilah fisika kuantum lahir. Waktu itu mungkin tidak banyak para ilmuwan yang menyadari tentang penemuan kecil Max Planck ini. Jadi pondasi seluruh revolusi fisika di abad ke-21. Beberapa tahun setelahnya, Albert Einstein melanjutkan ide Planck. Dia meneliti fenomena yang disebut efek fotolistrik, di mana cahaya bisa menendang elektron keluar dari logam atau bisa memantulkan elektron keluar dari logam. Nah, Einstein ini mengatakan cahaya itu bukan cuma gelombang, bukan hanya gelombang, tetapi juga terdiri dari partikel kecil yang disebut dengan foton. Nah, hasil penelitiannya ini akhirnya membuat Albert Einstein dapat hadiah Nobel Fisika tahun 1921. Bukan karena teori relativitas, tapi karena efek fotolistrik ini. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1913, muncullah model atom Bohr atau model atom kuantum. Nah, di sini dia mencoba menjelaskan struktur atom dengan konsep kuantum. Nah, Bohr mengatakan elektron hanya bisa berada di lintasan atau orbit tertentu di sekitar inti atom. Kalau elektron pindah lintasan, dia akan menyerap, atau memancarkan energi saat berpindah lintasan. Terus juga model ini berhasil menjelaskan spektrum cahaya atom hidrogen. Dari atom hidrogen berupa garis-garis warna tertentu. Jadi dalam model atom Bohr ini bisa menjelaskan spektrum cahaya atom hidrogen. Terus juga menjelaskan bahwa elektron itu menyerap atau memancarkan energi, juga elektron itu mengorbit pada lintasannya. Pada tahun 1924 sampai 1927, di sini banyak penemuan dari beberapa tokoh penting dalam fisika.
Nah, pada tahun 1924 muncullah dualisme gelombang partikel, yaitu yang ditemukan oleh Louis de Broglie. Dia mengatakan bahwa bukan hanya cahaya, tapi semua partikel seperti elektron juga bisa berperilaku seperti gelombang. Pada tahun 1927, percobaan celah ganda membuktikan bahwa elektron memang bisa berperilaku sebagai gelombang dan juga sekaligus partikel. Disinilah dunia mulai sadar di level kuantum, logika klasik sudah tidak berlaku. Nah, pada tahun 1926, kita kembali lagi ke tahun 1926, yaitu Erwin Schrödinger. Nah, dia mengembangkan persamaan yang sekarang bisa jadi dasar semua perhitungan kuantum, yaitu namanya persamaan Schrödinger. Nah, persamaan ini menjelaskan bagaimana fungsi gelombang partikel berubah dari waktu ke waktu. Nah, dari sini juga kita bisa menghitung peluang posisi dan energi partikel, bukan nilai pastinya. Jadi dalam dunia kuantum kita tidak bisa tahu di mana tepatnya partikel itu, hanya kemungkinan saja. Jadi karena partikel itu sangat kecil, maka kita tidak bisa menghitungnya dengan pasti partikel itu di mana. Terus partikel itu di mana tepatnya, tapi kita hanya bisa menghitungnya hanya kemungkinan saja, karena kalau kita menghitungnya tepat itu pasti tidak tentu gitu. Jadi kita hanya bisa menghitungnya kemungkinannya saja, karena si partikel-partikel ini terlalu kecil. Terus juga kita maju ke tahun 1927, yaitu ada Werner Heisenberg. Dia memperkenalkan prinsip ketidakpastian. Nah, dia mengatakan kita tidak bisa sekaligus tahu posisi dan kecepatan partikel dengan akurat. Nah, makin tepat kita tahu posisinya, makin tidak pasti kecepatannya. Nah, konsep ini membuat para ilmuwan waktu itu berpikir lebih keras lagi. Tapi justru inilah yang membuat fisika kuantum menjadi lebih unik dan misterius. Karena kan fisika kuantum ini kita membahas atau menghitung tentang partikel-partikel yang sangat kecil atau partikel yang sangat kecil. Nah, maka ini agak sedikit unik, karena semakin kita tepat tahu posisinya, maka makin tidak pasti kecepatannya. Jadi tadilah kita pakai menghitungnya kemungkinannya saja. Nah, pada tahun-tahun berikutnya muncullah era modern fisika kuantum, yaitu kita masuk ke era fisika kuantum, yaitu pada tahun 1930 sampai 1950. Di sini ada Dirac dan Feynman mengembangkan quantum field theory. Nah, muncul konsep antimateri dan teori standar modern partikel. Fisika kuantum menjadi dasar teori partikel modern. Nah, di sini juga ada penerapan fisika kuantum. Yang pertama ada transistor dan microchip komputer, laser, dan juga MRI dalam dunia medis. Nah, sekarang konsep fisika kuantum ini bukan hanya teori saja, tetapi juga sudah banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya ketiga poin ini.
Nah, itu semua hasil dari pemahaman efek kuantum. Terus juga bisa dibilang hampir semua teknologi modern lahir karena adanya fisika kuantum. Nah, jadi itulah perjalanan lahirnya fisika kuantum. Yang pertama ada dari Planck, terus juga dilanjut oleh Einstein, terus Bohr, sampai penerapan modernnya. Nah, dari ide kecil tentang energi terkuantisasi, akhirnya muncul teori yang mengubah seluruh pandangan kita tentang alam semesta ini. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita semua semakin paham dan tertarik dengan dunia fisika kuantum. Mungkin video ini dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.